Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Farhana. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah fikih. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Yang saya ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam adalah serangkai tindakan yang dilakukan untuk merawat, memandikan, dan mengafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses ini dilakukan dengan rasa hormat dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ada beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Yang pertama itu ada merawat jenazah. Sebelum jenazah dimandikan, penting untuk menjaga tubuh jenazah dengan penuh rasa hormat. Hal ini termasuk memastikan tubuh tidak rusak atau terkena sesuatu yang dapat mengganggu proses penguburan nantinya. Jenazah harus segera ditangani begitu meninggal dunia. Yang tahap kedua ada memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan kecuali jika jenazah dalam kondisi tertentu seperti mati syahid. Memandikan dilakukan dengan air yang suci dan bersih dan jika memungkinkan dilakukan oleh orang yang sama jenis kelaminnya, misalkan pria untuk pria, wanita untuk wanita. Tahap ketiga itu ada mengafani jenazah. Setelah jenazah dimandikan, jenazah kemudian dikafani dengan kain putih yang sederhana. Pengafanan dilakukan dengan niat yang untuk menjaga kehormatan jenazah dan menutupi tubuhnya. Kain kafan sebaiknya berupa kain yang cukup untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Jenazah pria dan wanita memiliki ketentuan kain kafan yang sedikit berbeda. Tahap keempat yaitu ada sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan jenazah yang telah wafat. Sholat jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat, kewajiban tersebut terlepas dari yang lain. Tahap yang kelima ada mengubur jenazah. Penguburan jenazah adalah bagian yang terakhir dari proses penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penguburan dilakukan dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Yang tahap ke-6 yaitu doa setelah penguburan. Setelah jenazah dikuburkan, umat Islam dianjurkan untuk mendoakan jenazah dengan doa yang sesuai. Doa-doa ini termasuk agar Allah mengampuni dosa-dosa jenazah, memberikan ketenangan di alam kubur, dan memberi kebaikan pada keluarganya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Yang saya ketahui tentang perkawinan dan talak dalam Islam. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan sah antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Rukun perkawinan itu meliputi yang pertama ada ijab dan kabul, 2 wali, ketiga 2 saksi yang adil, yang keempat ada mahar atau mas kawin sebagai hadiah dari suami. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan mendapatkan keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak dalam Islam adalah perceraian yang sah dalam Islam yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri perkawinan. Talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raiji dan talak bai'in. Talak raiji adalah talak yang bisa dirujuk selama masa iddah atau masa tunggu. Talak bai'in adalah talak yang tidak bisa dirujuk setelah 3 kali talak. Talak bai'in kubra atau setelah masa iddah berakhir.
talak bayin sugra. Talak harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu pada waktu yang tepat dengan niat yang jelas, serta diikuti dengan masa iddah untuk memastikan tidak ada kehamilan atau waktu untuk introspeksi. Islam menganjurkan usaha perbaikan hubungan sebelum talak diputuskan. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Yang saya ketahui tentang zakat adalah zakat secara harfiah bersih, tumbuh atau berkah. Dalam istilah fikih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan juga sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Ada dua jenis utama zakat, yaitu ada zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dan untuk zakat mal ini dikenakan pada harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai nisab atau batas minimal atau haul, dan haul masa kepemilikan selama 1 tahun. Ada juga syarat-syarat zakat, yaitu syarat zakat yang pertama adalah beragama Islam, merdeka, berakal, balik, harta mencapai nisab, dan yang keenam itu harta mencapai haul. Ada beberapa tujuan zakat. Yang pertama itu membantu mengurangi kemiskinan dan kesulitan hidup bagi kaum fakir miskin. Yang kedua, membangun solidaritas sosial di antara umat manusia. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir dan cinta harta. Yang keempat, mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Ada beberapa hikmah zakat juga. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah dan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, melindungi masyarakat dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Yang saya ketahui tentang puasa adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, serta menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak pahala puasa seperti ghibah dan maksiat. Puasa dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk memperoleh pahala serta meningkatkan ketakwaan kita. Ada beberapa syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam, balik, sehat, dan berkewajiban seorang muslim yang wajib puasa kecuali bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, serta bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh atau musafir. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari selama bulan Ramadan, muntah dengan sengaja, dan yang terakhir keluar darah haid atau nifas. Puasa dalam Islam bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan perilaku dan pikiran agar tetap bersih dari hal-hal yang tidak baik. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang berpoligami. Yang saya ketahui tentang poligami dalam Islam adalah praktik seseorang pria
yang memiliki lebih dari satu istri sekaligus dengan batas maksimalnya 4 istri. Selama ia mampu berlaku adil terhadap mereka, poligami diizinkan dalam Islam, tetapi dengan syarat yang ketat berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa. Poligami boleh dilakukan jika suami mampu berlaku adil dalam memberikan nafkah, perhatian, dan perlakuan yang setara kepada istri-istrinya. Jika tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik untuk menikahi satu istri saja. Ada beberapa syarat poligami dalam Islam, yaitu pertama ada keadilan. Seorang suami harus mampu berlaku adil dalam memberikan nafkah, perlakuan, dan perhatian kepada istri-istrinya. Yang kedua, kemampuan finansial. Seorang suami harus memiliki kemampuan materi untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, niat yang benar. Poligami harus dilaksanakan dengan niat yang baik, bukan karena nafsu atau keinginan untuk menambah jumlah pasangan tanpa alasan yang jelas. Sifat saya terhadap poligami sebagai seorang yang tidak mendukung poligami, saya percaya bahwa meskipun poligami diizinkan dalam Islam, praktik ini seharusnya tidak dijadikan pilihan pertama dalam membangun keluarga. Saya memiliki beberapa alasan kenapa saya tidak mendukung poligami. Yang pertama itu keadilan yang sulit dicapai. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk berlaku adil kepada lebih dari satu istri dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal emosi dan perhatian. Ini bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dan kecemburuan antara istri, yang pada akhirnya merusak keharmonisan keluarga. Yang kedua, potensi ketidakbahagiaan. Poligami seringkali menimbulkan masalah emosional bagi istri pertama maupun istri-istri berikutnya. Ketidakadilan dalam perlakuan atau perhatian bisa memicu ketidakbahagiaan dalam keluarga. Ketiga, kesejahteraan keluarga. Saya percaya bahwa sebuah keluarga yang dibangun dengan satu pasangan memiliki potensi untuk lebih harmonis karena fokus dan komitmen suami istri lebih terjaga tanpa adanya ketegangan atau kecemburuan yang disebabkan oleh poligami. Yang keempat, tanggung jawab besar atau tanggung jawab yang berat. Poligami mengandung tanggung jawab yang sangat besar. Jika tidak dijalankan dengan penuh kesadaran, ini bisa merusak kualitas hidup masing-masing individu dalam pernikahan tersebut, baik suami, istri, maupun anak-anak. Secara keseluruhan, meskipun Islam mengizinkan dengan syarat-syarat yang ketat, mengizinkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat, saya lebih condong untuk mendukung pernikahan monogami karena lebih memungkinkan untuk menciptakan hubungan yang adil, bahagia, dan harmonis antar suami dan istri. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Yang saya ketahui tentang jual beli dalam Islam adalah transaksi penukaran barang atau jasa antar penjual dan pembeli yang dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan harga yang jelas dan tanpa unsur penipuan. Islam mengatur jual beli untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Ada prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Yang pertama itu kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada barang yang jelas. Yang ketiga harga yang jelas. Yang keempat ada transaksi yang adil. Yang kelima tidak melibatkan riba. Yang saya ketahui tentang riba dalam Islam adalah praktik mengambil keuntungan atau tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan yang dilarang keras dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang
lebih lemah seperti peminjaman uang. Ada beberapa jenis riba. Yang pertama itu ada riba fadlah, riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis dengan ketidakseimbangan jumlah atau kualitas. Misalnya menukar emas dengan jumlah yang tidak setara. Yang kedua ada riba nasi'ah, riba yang terjadi dalam transaksi peminjaman uang di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam atau ada bunga pada pinjaman. Hukum riba dalam Islam adalah riba. Hukum riba dalam Islam itu riba dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dianggap sebagai dosa besar karena menyebabkan ketimbangan ekonomi dan merugikan pihak yang lebih lemah. Jadi dapat saya simpulkan, jual beli dalam Islam adalah transaksi yang sah jika dilakukan dengan kejelasan, kesepakatan, dan tanpa penipuan atau ketidakadilan. Dan riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak sah, baik melalui bunga dalam pinjaman atau ketidakadilan dalam jual beli, dan merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Baik, itu saja yang dapat saya bisa sampaikan dan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.